Mas Agus, dilantik sebagai Komandan Yonif Mekanis 203, Anda punya misi untuk membuat perubahan agar prajuritnya lebih efektif. Ya. Salah satunya untuk memperkenalkan dan juga bekerja sama dengan negara lain. Itu seperti apa sebenarnya? Iya, visi saya sebagai Danyon tentu ingin meningkatkan profesionalisme prajurit yang siap untuk bertempur kapanpun. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti yang luas. Yeah. Sejahtera artinya mereka selalu gembira dalam melaksanakan tugas, selalu termotivasi. Dan di samping latihan-latihan yang kita selenggarakan secara internal, beberapa saat yang lalu juga memang kita melaksanakan latihan bersama dengan militer negara lain. Dalam hal ini, yang terakhir kemarin kami melaksanakan latihan adalah dengan Australia, di Cipatat, di Jawa Barat. Tapi pada saat latihan bersama itu, Mas, apa ada kayak semacam kuat-kuatan senjata gitu nggak sih? Itu alamiah ya, kita tentu ingin tampil yang terbaik. Alhamdulillah secara umum hasil prajurit-prajurit kami bagus dan bisa lebih bagus dibandingkan mereka begitu. Tetapi sekali lagi bukan dalam konteks kompetisi, tetapi ini adalah sesuatu yang sehat untuk saling memotivasi. Tapi pada saat kompetisi itu ada yang sempat protes itu dari kontingen Australia kalau saya. Oh, waktu itu ya, memang saya dengar ketika itu ada yang seolah-olah tidak percaya, ini bener nggak nih Indonesia nih, karena juara. Sehingga mereka agak sedikit menaruh curiga. Kemarin kita bertukar senjata, kita mencoba menggunakan senjata mereka, sebaliknya mereka juga mencoba menggunakan senjata buatan kita, buatan Indonesia maksudnya. Dan hasilnya yang saya sampaikan tadi, ya kita cukup banggalah dengan hasil tersebut. Kita harus selalu tampil percaya diri. Dan memang orang ada yang mengatakan kalau dalam kondisi damai gini tentara nggak ada kerjaan ya, gitu kan. Sebetulnya pandangan tersebut agak keliru menurut saya, karena sesungguhnya memang kita berusaha jangan sampai terjadi perang. War is the last resort. Tetapi alangkah lebih baik tentu kan kalau kita bisa mencegah terjadinya pertempuran, apalagi peperangan. Dan untuk mencegah itu dibutuhkan sebuah kemampuan, karena ibaratnya kita akan mikir dua kali kalau kita tahu lawan kita hebat, kuat, terlatih begitu. Nah, dengan kita selalu terlatih dan mudah-mudahan alutsista kita terus diperbarui dan semakin modern, maka itu juga menjadi semacam daya getar, deterrence effect, bagi siapapun yang mencoba-coba untuk mengganggu kedaulatan dan integritas NKRI. Sebenarnya kelebihan dari prajurit Indonesia itu apa, Mas? Kalau saya melihat ya, ada daya juang yang cukup tinggi, walaupun dalam sebuah keterbatasan. Dulu kita hanya bambu runcing, tapi kita bisa memaksa penjajahan ketika itu yang menggunakan militer yang jauh lebih modern untuk mundur. Sepakat nggak kalau misalnya semangat itu timbul, terus militansi itu tinggi karena keterbatasan? Ya, bisa demikian. Itu tentu alami. Siapapun yang merasa terbatas akan ingin atau memiliki daya juang untuk survive pertama begitu. Tetapi saya juga tidak mengatakan di sini bahwa kita semua serba terbatas. Bahkan di beberapa hal sekali lagi kita punya keunggulan-keunggulan baru. Yang perlu saya garis bawahi di sini, Mas Peter, bahwa kemajuan teknologi itu akan menjadi tidak relevan ketika sumber daya manusia, sumber daya prajuritnya tidak juga mumpuni. Sama ini tadi, Mas, tadi Anda mengatakan kalau misalnya perang itu adalah cara terakhir untuk memecahkan konflik. Nah, Anda ada punya 3 pilar nih untuk mencegah konflik, itu seperti apa sebenarnya? Saya melihat ada 3 hal yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya perang. Yang pertama, jika hubungan ekonomi antara dua bangsa atau dua negara tersebut terjalin dengan begitu eratnya, perdagangan barang dan jasa, termasuk investasi, maka tentu kedua belah pihak akan mencoba menahan diri masing-masing untuk terlibat dalam sebuah konflik. Yang kedua, jika hubungan kerjasama militer antara kedua belah negara tersebut juga terjalin dengan baik, melalui contohnya tadi latihan bersama, melalui pertukaran perwira untuk pendidikan, ataupun dalam sebuah suasana operasi bersama. Contohnya tidak hanya dalam konteks misi pemeliharaan perdamaian dunia yang kita juga
aktif terlibat, tetapi juga dalam mengatasi atau menanggulangi bencana alam berskala besar. Dan yang terakhir, pilar ketiga menurut saya adalah yang mencegah perang itu jika people-to-people contact antara dua masyarakat negara itu juga terjalin dengan baik. Contohnya, jika setiap saat kita mengirimkan ribuan, puluhan ribu mahasiswa dan juga sebaliknya kita menerima mahasiswa asing di Indonesia, itu juga akan semakin merekatkan hubungan antar bangsa dan negara. Jenjang karir Mas Agus ini kan kerap kali itu dikritik selama Bapak masih menjabat. Nah, itu bagaimana Anda menanggapi semacam sindiran-sindiran atau omong-omongan dari luar? Oh, tidak semua orang mengerti sistem karier di militer, di TNI, gitu ya. Tapi bagi mereka yang tahu persis, maka dapat mengapresiasi bahwa di TNI itu berlaku jenjang karier yang diikuti secara teguh oleh seluruh personelnya, termasuk saya di dalamnya. Kalau Mas melihat, bertanya, sampai dengan hari ini, pangkat saya sama dengan teman-teman saya satu angkatan yang lulus Akademi Militer tahun 2000. Dan juga mengikuti jenjang pendidikan yang juga sama. Begitu. Dari bawah semuanya, Mas. Kalau Anda melihat sendiri, seperti apa TNI untuk mempersiapkan pengembangan informasi misalnya pada saat ada strategi perang yang baru, atau ada tren-tren perang yang baru, atau tren-tren di dunia militer yang baru, itu seperti apa TNI saat ini? Sudah mempersiapkan ya, Mas? Ya, saya mengamati bahwa setiap saat TNI terus mengupdate perkembangan terkini, baik itu geopolitik ataupun ancaman lama yang timbul kembali. Nah, butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia dan negara ini untuk bisa meyakinkan bahwa Indonesia memiliki hard power yang mumpuni, yang bisa sekali lagi menghadirkan efek getar, sehingga kita disegani oleh siapapun. Dengan berlari kita juga melatih mental kita, karena pasti selalu ada godaan untuk berhenti. Tetapi kalau kita berlatih terus, insya Allah sampai di tujuan.